kalinya dalam 2 tahun terakhir, The Fed menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin ke level 4,75 sampai dengan 5% pada tanggal 18 September 2024 waktu setempat. Bersama dengan itu, Gubernur BI pun ikut menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin ke level 6%. Lalu, bagaimana langkah The Fed selanjutnya? Apakah masih ada peluang penurunan suku bunga lagi di tahun 2024? Pada tanggal 25 sampai 26 September 2024, dana asing kembali keluar dari pasar saham Indonesia sebesar 4,12 triliun rupiah karena Bank Sentral China mengumumkan stimulus terbesar untuk kembali mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintahnya sekitar 5%. Bagaimana dengan kinerja pasar modal Indonesia di kuartal 4 tahun 2024 ini? Baru saja menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin di bulan September 2024, Pak. Nah, menurut view dari Penn Asset Management, Pak, bagaimana pergerakan Fed Fund Rate ke depannya, Pak, sampai akhir tahun 2024? Bank Sentral Amerika Serikat, mereka menerbitkan yang namanya dot plot. Dot plot itu komite di dalam Bank Sentral, termasuk gubernur Bank Sentralnya sama yang di daerahnya plus beberapa yang istilah mereka kayak perwakilan lah daripada eksekutifnya itu. Mereka setiap 3 bulan sekali memberikan pendapat soal bunga Amerika untuk tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, dan jangka panjang. Nah, berdasarkan dot plot yang diberikan pada September 2024 itu mayoritas atau modus ya kalau bahasa statistik ya, modusnya itu paling banyak di turun 100 basis poin. Nah, mereka kemarin telah menurunkan 50, dengan kata lain tahun ini akan turun 50 basis poin lagi. Nah, cuma yang orang spekulasikan atau lebih tepatnya pelaku pasar harapkan itu turunnya lebih dalam, yaitu 50 nanti di November dan 25 di Desember. Tapi kalau menurut saya sih, kalau sudah diberikan gambaran turun 100 dan baru turun 50, maka di November akan turun 25 dan di bulan Desember akan turun 25. Baru-baru ini Bank Sentral China mengeluarkan stimulus jumbo untuk menaikkan tingkat pertumbuhan negaranya di sekitaran 5% ya, Pak. Nah, apakah ini berdampak ke kinerja pasar modal Indonesia, Pak? Stimulus jumbo itu berarti kan ada masalah. Karena kan tidak mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terbitkan stimulus jumbo. Masalahnya bisa karena sedang mengalami pelambatan atau mau grow lebih tinggi. Nah, kalau yang terjadi di China sampai dengan bulan September 2024 ini lebih kepada ada perlambatan ekonomi, ada tingkat pengangguran yang meningkat. Kemudian dari sisi hubungan internasional, perang dagang dengan Amerika sedikit banyak juga mengganggu perekonomian. Nah, belum lagi basis produksi berpindah dari yang tadinya di China supaya lebih gampang ekspornya, mereka pindah ke negara lain. Nah, jadi atas dasar itulah diberikan stimulus kepada pemerintah China. Pemberian stimulus dalam jumlah yang sangat besar itu membuat pasar modal China paling tidak secara jangka pendek kelihatan menarik, karena ibaratnya dikasih pinjaman lunak, dikasih bantuan likuiditas segala macam, otomatis itu akan meningkatkan likuiditas sehingga pasar modalnya naik. Nah, itu juga yang menyebabkan pasar modal China rally selama 2-3 hari berturut-turut. Kebetulan pada akhir September lalu ada downgrade daripada, kalau tidak salah, JP Morgan terhadap saham Bank BRI. Jadi Bank BRI sama mungkin Bank BCA adalah 2 saham yang bobotnya paling besar di berbagai indeks internasional. Nah, karena dia punya kinerja dikhawatirkan akan kurang optimal karena masalah pada judi online, karena masalah kredit sektor mikro yang mungkin NPL-nya lebih tinggi. Mungkin ya, dulu ratingnya let's say 15%, sekarang jadi misalnya 13% atau 10%. Nah, pada saat yang sama, bersamaan dengan stimulus China, ada di negara tetangga ada potensi yang lebih menarik. Bisa saja sebagian pindah ke sana, bisa juga pindah ke saham yang lain. Nah, jadi memang kemarin waktunya sangat bertepatan sekali, sehingga terjadi net sell dan
terfokus pada saham Bank BRI. Jadi khusus BRI tidak salah cukup luar biasa besar. Nah, kalau ke obligasi, saya sih lihat tidak banyak dampaknya, bahkan tidak ada. Karena kalau yang singkat seperti itu biasanya lebih ke saham. Tapi dalam jangka menengah panjang, stimulus dari China ataupun kejutan dari China itu bukan sekali. Dulu waktu dia lockdown COVID yang parah, yang paling ketat, dia buka, pasar modalnya juga naik. Sebelum-sebelumnya lagi ada stimulus apa juga naik. Ya, tapi kalau kita lihat grafiknya dalam 5 tahun terakhir, kinerja pasar modal baik Shanghai maupun Hang Seng tidak begitu bagus. Artinya memang dia dulu tumbuh tinggi sekali, tapi begitu pertumbuhannya normal, seperti mengikuti yang rata-rata mungkin 5% seperti itu, kinerja pasar modalnya tidak begitu memuaskan juga. Nah, jadi pada akhirnya apakah ini akan membuat dananya permanen pindah atau menjadikan primadona baru itu, tetap dalam jangka menengah panjang orang lihat apakah pertumbuhan ekonominya sustainable atau tidak. Nah, kalau tidak, menurut saya sih sifatnya hanya sementara aja. Pak Rudi, data pengangguran US yang keluar baru-baru ini ternyata tidak seburuk yang orang lain perkirakan. Dengan demikian, nilai tukar rupiah kembali ke 15.500. Nah, menurut pandangan Pak Rudi, kondisi seperti ini tuh seperti apa, Pak? Ya, jadi di pasar modal itu kadang-kadang pelaku pasarnya ada yang terlalu optimis, ada yang terlalu pesimis gitu. Nah, pada saat pertama kali suku bunga akan diumumkan turun, kemudian dikasih gambaran akan turun 100 basis di 2024, ekspektasi pasar terlalu berlebihan. Mereka expect mungkin turunnya 125, mungkin 150. Hal tersebut menyebabkan harga aset seperti saham, obligasi, termasuk kurs nilai tukar itu menguatnya juga berlebihan. Jadi terjadi penguatan yang sangat tinggi, dan kalau kita lihat, kalau tidak salah di bulan Agustus September kalau tidak salah, jadi penguatannya begitu luar biasa seperti itu. Nah, ketika muncul berita yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, di mana kalau bunga mau turunnya cepat, penganggurannya masih harus banyak gitu. Ternyata tidak sebanyak yang dia duga. Maka berubahlah ekspektasi tersebut dari yang tadinya terlalu optimis menjadi terlalu pesimis. Bunga jangan-jangan turunnya cuma 25 aja, nggak 50. Jangan-jangan bukannya justru diturunkan bunganya, malah dipertahankan seperti itu. Kenapa? Karena data pengangguran kembali tidak seburuk yang diharapkan. Nah, hal tersebut menyebabkan harga aset yang terlanjur naik tinggi tersebut juga terkoreksi. Gitu. Nah, kalau saya lihat ini lebih kepada memang karakteristik pemain pasar saja yang kadang-kadang terlalu optimis atau terlalu pesimis. Nah, kalau menurut Panin Aset, untuk kurs nilai tukar yang wajarnya di tahun 2024 harusnya di 15.100 sampai dengan 15.400. Kalau bergerak dalam kisaran seperti itu harusnya wajar. Kalau kondisi seperti sekarang, katakan 15.4 atau 15.6, nah, itu kesempatan yang punya dolar untuk konversi ke rupiah. Sebaliknya kalau dia mendekati 15.1, kesempatan juga yang punya rupiah untuk konversi ke dolar. Jadi kita tidak perlu terlalu menanggapi berlebihan, dan menurut saya data pengangguran pada satu waktu itu belum akan mengganti rencana The Fed, karena kalau hanya lihat data pengangguran saja harusnya tingkat suku bunga belum turun, tapi kenyataannya kan tetap turun. Jadi yang menjadi pertimbangan market itu bukan hanya satu. Sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.